Kedengaran, tentu saja. Rasanya sudah berabad-abad aku tidak bersua denganmu. Sebentar, ini kok kayaknya punyaku udah. Kenapa? Ada apa? Nggak, udah oke. Akhirnya ya kita online lagi. Hai, hai, hai semua yang sudah hadir. Halo, Selamat malam, Reini. malam Bilin. Ini antara Ya, Surabaya dan Semarang ya. sekarang saya di Surabaya, tidak lagi di Balikpapan. Iya, biasa kan di akun sebelah ya. Live-nya kita waktu kamu masih di Balikpapan. Iya, sekarang pindah di Reini Rei. Pertama kali ini. Oke, Iya, udah banyak yang join belum nih? Oh, oke. Sambil nunggu iya. yang lain. Malam ini kita mau bahas topik apa nih? Malam ini. Iya, jadi rencananya kan kita mau bahas tentang beberapa klien maupun beberapa prospek yang selalu ngomong kayaknya kalau aku beli asuransi itu rugi deh. Iya, Apalagi zaman rugi pandemi punya asuransi sekarang. ya. Oh, iya, apalagi setelah zaman pandemi sekarang ini kayaknya uangku sayang kalau dibelikan asuransi, katanya begitu. Nah, itu yang mau kita bahas malam hari ini ya. Oke? Iya. Karena banyak pengalaman juga ya di lapangan tuh, kadang-kadang mereka bilang, ah rugi ah punya asuransi. Nah, malam ini kita mau sharing ya, ruginya di mana sih, gimana sih caranya nggak rugi, dan manfaatnya asuransi itu apa aja gitu. Ini kita akan adakan ini mungkin setiap seminggu sekali ya Eileen ya. Jadi Iya. kita mau sharing-sharing tentang insurance gitu. Iya, pasti seru ya, karena kita kepengen seluruh masyarakat Indonesia bisa menyadari akan pentingnya asuransi dan bahwa ya asuransi itu bukan soal untung dan rugi loh. Bisa untung dan rugi. Iya, karena ini kan bukan bicara tentang dagang gitu ya. Kamu beli barang dengan modal sekian, terus nanti jualnya sekian, terus dapat untung sekian gitu ya. Ataupun trading misalnya ya. Kayak tempo hari kan marak tuh trading, saya sempat ikutan juga tuh trading, untungnya berapa, ruginya berapa gitu kan, nggak seperti itu kalau asuransi, betul ya Rea? Enggak, kalau asuransi itu emang beda ya. Asuransi itu lebih ke proteksi untuk aset-aset kita. Nah, terus udah gitu, kenapa sih kok bisa sampai rugi? Nah, di situ ya mungkin ya. Kenapa sih kok bisa sampai rugi? Mungkin kita beli insurance itu nggak sesuai kebutuhan. Atau ketemu dengan agent yang penjelasannya mungkin kurang tepat ya. Kayak gitu. Jadinya salah Bisa juga, penjelasan mungkin. bisa juga nggak pakai penjelasan, udah deh aku bantu aja gitu. Kan mengerikan ya, kan? Gitu, dan kita mungkin juga tidak memahami setelah beli, biasanya kan karena sungkan atau apa gitu ya, sungkan atau apa, ini agennya nawarin terus gitu, atau misalnya saudara gitu, ya udahlah beli karena sungkan misalnya, seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu isi polisnya apa, manfaatnya apa, asal beli ketika risiko terjadi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nah, akhirnya apa, rugi kan. Itu kayak beli kucing dalam karung, kasihan kucing di karung. Jadi Dan maksudnya karena ini maksudnya kalau beli sesuatu itu harusnya kan kita tahu ya ini barangnya apa, harganya berapa, manfaatnya apa. Terus jangan sampai habis beli baru sadar, aku tadi beli apa ya? Kok kayaknya aku keluar duit banyak tapi nggak ada hasil gitu ya. biasanya ya. Oh, nyesel gitu ya. Kayak kalau ke mall gitu pulang-pulang, loh belanjaanku segini, ternyata aku tadi habisnya segini, kok kayaknya nggak sepadan ya gitu ya. Terus nyesel gitu ya, mau dijual lagi nggak mungkin gitu ya, dikembalikan ke toko apalagi gitu. Iya, jadi kalau beli asuransi itu sebaiknya sesuai dengan kebutuhan kita, dengan lifestyle kita. Hmm. Ya, jadi Hmm. kita harus tahu manfaatnya apa. Dan yang penting lagi itu biasanya kalau di dalam polis nih ya ada pengecualian. Nah, itu juga harus dipahami karena ketika terjadi klaim kita tahu ya apa yang nggak di cover, apa yang di cover kayak gitu. Kalau itu tahu pasti Iya. nggak rugi menurut saya. Kalau menurut ini mungkin Tapi, gimana nggak? nah, tapi kalau misalnya itu kan supaya nggak rugi nih ya kan, supaya nggak rugi tuh gimana gitu? Apakah
supaya untung. Nah, kalau untung beli asuransi itu gimana menurut Ray? Apakah kita cuma bicara tentang aku rugi kalau beli asuransi? Lah, emang mau untung kalau beli asuransi? Menurut Ray gimana tuh? Kalau yang pengen untung sebaiknya bagaimana tuh beli asuransi? Apakah berharap yang itu tuh serem dah berarti saya. Oh iya. Enggak lah ya. Jadi kalau insuransi itu lebih ke proteksi. Jadi kita tuh kan gini ya. Kita ini kan untuk memenuhi kebutuhan hidup kan kita emang harus bekerja. Nah, kita kerja untuk menghasilkan aset, tabungan, nah seperti itu ya. Dan kita biasanya kalau udah dapet duit nih, kita tabung di bank, misalnya gitu ya. Tabung di bank gitu. Terus kita untuk duit kita bertumbuh, kita biasanya alokasikan tuh ke investasi, misalnya ke properti, ke tanah, ke saham, ke reksadana, kayak gitu ya, supaya duit kita bertumbuh. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kan nggak tahu tuh, resiko kehidupan itu datang tiba-tiba. Resiko kehidupan itu bisa sakit kritis. Bahkan kadang kita diem, tahu-tahu kecelakaan gitu kan. Kecelakaan saya gitu. Terus deh gitu, tahu-tahu diem, lagi tidur, bablas gitu, berpulang ke rumah Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Nah, terus udah gitu, kita bisa kerja ini sampai umur berapa? Biasanya ya, let's say lah ya, kerja sampai umur 60 misalnya. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa capai umur 60? Gimana kalau kita nggak bisa kerja sampai usia 60? Terus apa yang sudah kita berikan ke anak-anak kita? Fondasinya anak-anak kita ini apakah sudah siap untuk memulai kehidupan? Nah, terus kalau misalnya nih, ternyata kita dikasih panjang umur, yang sudah kita persiapkan ini apa? Dana pensiunnya berapa? Nah itu, kalau kita tahu dari awal, oh ternyata kita bisa proteksi nih aset-aset kita dari hasil kerja keras kita, hasil lembur-lembur kita dari kerja kita proteksi. Kalau terjadi sakit tiba-tiba nih ya, tiba-tiba meninggal, lagi tidur nggak tahu tiba-tiba meninggal, keluarga yang kita tinggalkan itu tetap berpenghasilan, penghasilannya masih ada. Nah, berarti untung kan, anak-anak bisa sekolah ke jenjang sekolah yang paling tinggi gitu misalnya. Nah, kalaupun misalnya ternyata kita tiba-tiba sakit kritis, nah kita sebagai pemberi nafkah nih misalnya ya, sebagai pemberi nafkah, lalu misalnya ada istri yang nggak pernah kerja, tahu-tahu pemberi nafkah nggak ada. Dia pulang, pemberi nafkah tiba-tiba pulang ke rumah cuman kedip-kedip tuh yang biasanya kita selalu sounding tuh ya, kedip-kedip doang. Nah, kalau istri nggak biasa kerja kan kasihan juga gitu. Kalau kita punya proteksi penghasilan, nah itu semua bisa teratasi kayak gitu. Bener Dan banget, juga bener banget. Iya, bener banget. Iya. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan sehari-hari ya, seperti yang pernah saya alami ketika jatuh sakit tiba-tiba, siapa sih yang pernah berharap ketika beli asuransi itu harus mengalami supaya untung ketika beli asuransi. Kalau kita beli asuransi kesehatan, tidak mungkin kita itu berharap untuk jatuh sakit supaya premi yang kita bayarkan itu bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Kan nggak bisa amit-amit gitu ya. Jadi ada orang yang bilang sama saya, aku itu ya Len, kalau beli asuransi kesehatan, kemarin beli buat istri, tiba-tiba istriku jatuh sakit. Kan konyol, dia bilang, berarti kan kalau aku beli, terus belikan buat anakku. Anakku tiba-tiba jatuh di sekolah. Itu berarti kan setiap kali aku beli asuransi, artinya aku mendoakan sendiri keluarga aku mengalami musibah. Dia bilang, aku sampai kaget, loh kok bisa seperti itu? Terus tak tanya dia, Bapak kalau menurut Bapak itu pintu rumah kenapa dikunci ya? Apa berharap maling datang? Saya bilang gitu. Nah ya. Ya enggak lah, beda. Dia bilang beda. Kalau rumah itu beda, kita tetap harus proteksi. Kalau rumah kita, lah kan sama saya bilang. Terus kalau bawa kenapa mobil dikunci gitu ya? Iya, kenapa harus dikunci? Berharap maling datang kan enggak. Tapi kita butuh yang namanya peace of mind. Ketika kita tidur, pintu udah dikunci, setidaknya kita bisa tidur dengan tenang. Ada rasa secure, rasa peace of mind yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Demikian juga ketika kita bawa mobil, kamu bawa mobil nih, bawa ban serap, kan tidak berharap, atau pakai safety belt deh, itu kan juga asuransi sebenarnya ya kan. Kita nggak berharap ketika kita pakai safety belt tabrakan dan kita
meluncur keluar lewat jendela depan gitu. Nggak ada seorang pun yang sekonyol itu sebenarnya, iya kan? Dan kita nggak bicara tentang beli asuransi yang berharap kita sakit, no. Tapi satu tindakan cerdas, satu tindakan bijak yang kita lakukan untuk supaya bila terjadi resiko, terjadi tabrakan tadi, ada maling yang datang tadi, atau ban pecah, semua resiko yang mungkin terjadi itu bisa kita minimalisir setidaknya. Demikian juga ketika kita beli asuransi. Seperti yang tadi Ray bilang, ketika kita beli asuransi kesehatan, artinya kita bukan berharap jatuh sakit. Emang kalau kita beli asuransi kesehatan, kita nggak sakit? Kan enggak juga, tetap aja sakitnya bisa datang. Kalaupun kita tidak beli asuransi pun, sakitnya tetap bisa datang. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak, dan siapa yang bakal kena penyakit kritis ataupun meninggal. Seperti tadi Ray bilang, kita nggak pernah tahu siapa yang kena musibahnya duluan. Tapi satu yang pasti, kalau kita bisa minimalisir semua resiko, maka disitulah asuransi hadir supaya kita tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena biayanya sangat biaya besar kesehatan. Ya, biaya kesehatan dikasih rumah sakit itu mengerikan, dan itu nggak bisa ditawar loh, Re. Dan tidak pernah ada sale di rumah sakit. Pernah nggak lihat di jendela di meja kasir gitu, sale 50%, nggak usah 50 deh, sale 10% aja untuk pasien yang check out hari ini gitu ya. Atau pokoknya konyol-konyol, nggak mungkin gitu loh. Jadi yang jelas kita harus tahu bahwa asuransi hadir untuk meminimalisir kerugian keuangan ataupun kerugian finansial yang bisa terjadi ketika seseorang menghadapi resiko kehidupan seperti sakit, kondisi kritis, meninggal terlalu dini, ataupun hidup terlalu lama tadi Ray bilang. Iya, nggak mungkin kita itu berharap ketika sudah berusia, saya bilang usia emas ya, 50 tahun ke atas gitu ya. Kalau kita udah usia emas, badan udah mulai drop, kita nggak berharap kita menjadi peminta-minta dari keluarga kita. Kita nggak berharap kita tergantung sama keluarga kita pastinya. Kita mau ketika kita berusia lanjut, kita bisa menikmati happy-nya dengan keluarga, dengan kesehatan yang maksimal, dan tentu saja peace of mind yang nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, itu yang paling penting, peace of mind. Iya, karena ketika seseorang punya asuransi, yang jelas dia nggak perlu pusingin kalau sampai dia jatuh sakit. Tuh yang paling pertama dipikirin nih, kartu debitku saldonya cukup nggak? Kartu kreditku limitnya memadai nggak? Dan yang terakhir nih, kartu kesehatanku masih berlaku nggak? Nah, yang paling penting kan yang ketiga ini, karena tidak merugikan. Dan itu adalah hal yang paling dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang, sorry kata, sadar akan pentingnya kesehatan gitu ya. Kalau enggak, aduh, saya nggak bisa bayangkan ketika saya jatuh sakit ratusan juta. Kemarin COVID aja, tahun 2021 ya, saya kena COVID 26 hari, itu 145 juta. Hanya 26 hari di kamar karantina. Wah, nggak kebayang itu. Jangan jadikan diri kita asuransi ya. Jangan jadikan diri kita perusahaan asuransi, karena itu sangat berat. Iya, ada loh, saya baca, saya nonton kemarin ada orang yang bikin konten gitu ya, bagaimana caranya menjadi perusahaan asuransi bagi diri kita sendiri. Saya sampai kaget, saya tonton sampai habis, dan memang orang ini tidak percaya dengan yang namanya perusahaan asuransi, dan menurut dia, yaitu yang tadi saya ngomong, kalau kita beli asuransi artinya, iya, dan dia bilang bahwa kalau kita beli asuransi artinya mindset kita menarik supaya kita mengalami resiko yang kita beli tadi. Asuransi kesehatan artinya kita berharap sakit. Asuransi kesehatan artinya kita berharap sakit. Mindset kita, dia bilang, coba kalau kamu nggak beli asuransi, berarti kan kamu nggak kepikir kalau kamu bakal sakit. Emang kalau nggak beli asuransi kita nggak bakal sakit. Terus asuransi jiwa, dia bilang, kalau kamu beli asuransi jiwa, artinya di dalam mindsetmu sudah kamu menarik kematian gitu. Saya sampai bengong, ada ya orang berpikir dengan cara seperti itu gitu. Amit-amit ya, sejak aku punya insurance itu aku nggak pernah sakit loh. Jangan salah loh ya. Amit-amit ya. Itu benar yang kata Ellen tadi. Jadi peace of mind gitu. Jadi itu buat jaga-jaga kita supaya kita ini benar-benar terproteksi. Nanti kalau tiba-tiba suatu saat amit-amit saya sakit, sudah ada yang cover.
Dan kalaupun nanti misalnya terjadi sakit kritis atau saya meninggal duluan, itu pun juga proteksi untuk aset-aset saya. Karena saya sudah kumpulkan dari hasil kerja keras saya tidak mau terbuang dengan sia-sia karena risiko kehidupan itu kan. Nah, itu juga untuk proteksi aset. Seperti itu. Iya, kalau buat yang single-single nih, Re, kemarin juga ada tuh saya nonton videonya ya di YouTube ya. Itu ada juga yang single, dia bilang, ngapain sih aku punya asuransi? Aku tuh masih muda, lagian lo tidak ada orang yang tergantung hidupnya dengan aku, dia bilang begitu. Terus aku tuh mau jawab gitu, tapi kan namanya di video udah lewat berlalu ya, mau komen juga, kayaknya komen cukup panjang gitu. Jadi udah biarin aja. Cuma di sini saya mau cerita sama temen-temen ya, siapa tahu yang nonton di IG Live ini ataupun nanti yang subscribe di YouTube kita gitu ya, bahwa beli asuransi sekalipun Anda single, justru Anda harus waspada. Kenapa? Lah kalau sampai jatuh sakit berharap siapa yang bayarin? Dan justru karena masih single itu berarti dia masih muda dan masih sehat. Nah, itu saat yang tepat untuk beli asuransi. Karena ya masih kan? Asuransi murah, ya kan? Itu asuransi kesehatan, ya kan, asuransi jiwa, sakit kritis, dana pensiun, semuanya. Betul. Lagian loh kalau kita udah berumur, maaf kata nih, kalau udah punya kesehatan yang nggak baik, emang asuransi mana yang mau terima? Nggak bakal ada yang mau. Iya. Jadi kalau diterima pun akan mahal preminya, dan itu juga tesnya banyak sekali kan. Iya, jadi ribet banget. Itu saat yang tepat. Bener. Dan lagian kalau dia masih single nih, kalau dia nanti udah berusia lanjut, terus dia mau hidup tergantung sama siapa kalau dia nggak punya asuransi dana pensiun misalnya? Nah, jangan jadikan anak-anak kita dana darurat kita ya, ataupun sebaliknya. Nanti darurat, emergency. Nanti kasihan anak-anak kita jadi generasi sandwich, ya kan? Bener banget. Mungkin orang ini nggak pernah ngalamin kali ya, dia belum pernah ngalamin yang namanya jatuh sakit, terus nggak ada asuransi kantor, mungkin dia punya asuransi kantor mungkin yang bayarin, tapi dia lupa bahwa kalau punya asuransi kantor itu terbatas limitnya, maupun nanti ketika suatu hari ada saya mengalami sendiri, teman saya itu dia jualan gitu ya sama teman baiknya dia, bahwa asuransi itu sudah cukup yang dari kantor gitu. Temennya bilang, nggak usah lah neko-neko, wong dari kantor lo berlebih, dia bilang gitu. Ngapain aku bayar lagi untuk asuransi kesehatan sama kamu, dia bilang gitu. Beberapa hari lalu saya posting tuh ceritanya dia. Terus dia bilang, ya tapi kan asuransi kesehatan dari kantor itu ada expire-nya, karena kita nggak pernah tahu seperti apa kejadian yang akan kita hadapi di depan. Dan tahu Rey, bahwa orang itu ternyata akhirnya sakit dan terdeteksinya kanker. Kamu tahu setelah kanker, kalau cancer kan bisa dicoret dari kantor ya. Nah itu, jadi ketika kita tidak bisa lagi menghasilkan atau tidak produktif lagi, maaf numpang tanya, kantor mana yang masih mau membayarkan, yang masih mau membiayai. Ada sih satu BUMN yang saya tahu di Samarinda kemarin ya, itu ada satu BUMN, sekalipun Anda sakit kritis, dia masih mau terima dan masih mau bayarin sampai ke dana pensiunnya. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mengambil satu langkah penting, yaitu bila Anda tidak produktif lebih dari 12 bulan, maka perusahaan berhak untuk mengistirahatkan, memberikan istirahat, ya istilahnya, memberikan istirahat supaya Anda cepat sembuh. Dan surat ucapan tanda terima kasih itu ketika datang ke kita setelah kondisi kita tidak lagi produktif, maaf kata, harus Anda terima dengan legowo, mungkin dengan amplop seadanya gitu ya, kalau pemilik kantor atau perusahaannya baik hati gitu. Tapi kalau tidak ada, terus kalau udah sakit parah seperti itu, maaf kata nih, masuk rumah sakit biayanya berapa? Teman saya tadi teman saya tadi, puji Tuhan bahwa prospek dia itu diberi sejumlah uang 10 kali gaji bulanannya sama perusahaannya, sekitar 290 hampir 300 juta something gitu ya. Tapi tahu nggak Re, itu cuma habis dalam waktu beberapa bulan, karena cancer itu bicara tentang perawatan pengobatan yang tidak ada habis-habisnya. Ketika seseorang terdeteksi kondisi kritis, apalagi yang namanya cancer, kita nggak bisa bilang sama dokter, dok,
tolong ya, asuransi kantor saya udah berhenti, jadi tolong saya nggak usah dikasih obat lagi. Kan nggak mungkin gitu. Tapi gini, ya mungkin lagi yang bisa bilang seperti itu. Satu lagi yang terakhir saya mau cerita bahwa kalau istrimu di rumah sangat cinta padamu, dia juga nggak mungkin bilang, "Pah, sakitnya kan kanker." Nah, ya, benar. Daripada ngabisin duit ya, kan nggak sembuh-sembuh juga. Ya udah deh, daripada habisin duit, jual rumah, jual mobil, jual sana sini, kan ujung-ujungnya kematian, ya kan? Dan itu nggak bisa ditolak. Ya udah deh, di rumah aja, di rumah baik-baik, nggak usah berobat. Nggak mungkin kan seorang istri ngomong seperti itu. Ada istri yang seperti itu, pecat dari sekarang. Iya benar. Jadi keluarga yang lagi ngerawat mereka, yang lagi sakit ini, pasti mau perawatan yang terbaik kan. Dan berapapun biayanya pasti mereka akan jalanin gitu. Nah kalau nggak punya asuransi, akhirnya aset-asetnya bisa habis. Kalau asetnya banyak, habisnya pelan-pelan. Nah kalau asetnya sedikit atau nggak ada, langsung drastis, kasihan anak istrinya kan. Nah karena itu, aduh, pokoknya ngeri. proteksi. Anda punya tanah, Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya emas. Yang mana yang duluan dijual? Emas pastinya yang paling liquid, ya kan? Terus mobil pastinya. Rumah. Kalau rumah dipasang tulisan BU, ya butuh uang. Harganya di bawah Jualnya sadar. pasti harganya begini, ya kan? Nggak bisa harga seperti yang kita harapkan. Dan rumah kalau mau dijual dalam kondisi cepat, sekalipun Anda diskon 50%, nggak gampang. Betul, Nggak liquid. betul. Nggak Iya. gampang, benar. Ngeri Ya. banget. Jadi selagi kita produktif, apalagi tadi yang masih single itu, sebaiknya sisihkan untuk kita punya proteksi. Nah, Iya. jadi Dan kalau rumus sisihkan itu mungkin ada rumusnya ya, misalnya 10 dari penghasilan iya, ya. pasti. Coba Rey cerita, coba sharing dikit. Kalau misalnya aku nih usia 27, ya 27. Berarti aku 25 ya? Enggak, ntar dulu. Aku umur 25, oke, 25 forever gitu ya. Masih ingat ya, Rey ya. 25 forever. Oke, kalau umurku 25. Nah, 25 waktu masih pertama kerja kan biasanya, misalnya baru dapat kerja tuh, ya kan? Umur 25. Nah, single kan, 25. Belum merit. Iya, bagus lagi itu kalau masih awal-awal kerja, tahu perencanaan keuangan. Nah, kalau menurut aku nih ya, butuh kalau asuransi apa, Rey? Aku butuh asuransi apa, Rey? Kalau umurku 25 nah, dan ini, masih kalau single. menurut aku nih ya, kalau punya penghasilan itu habisin aja. Habisin aja. Iya, jadi gini. Habisin aja. Jadi 10% untuk kebaikan. Ya kan? 10% untuk kebaikan. Jadi ada rumusnya, 10, 20, 30, 40. Misalnya seperti itu. Ya. 10% untuk kebaikan. Itu nanti 10% itu untuk kasih orang, untuk sumbangan, untuk orang tua, kayak gitu ya misalnya. Nah, 20% ini untuk dana darurat ataupun untuk kita punya asuransi ataupun untuk investasi, seperti itu ya. Nah, 30%-nya lagi karena masih muda ya, mungkin pingin ini itu. Nah, 30% ini bisa untuk cicilan, tapi cicilannya harus ini yang produktif, yang bisa menunjang untuk pekerjaan kita. Misalnya kayak gitu ya, yang produktif. Nah, terus misalnya rumah untuk kita tinggal boleh, kendaraan untuk kita kerja boleh, nggak apa-apa. Semua yang menunjang pekerjaan kita. Tapi satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja ya. Kalau banyak-banyak jadi liability, bukan lagi aset ya kan? Kalau rumah buat tinggal terus beli satu lagi ruko boleh nggak? Iya, kalau rukonya disewakan atau diproduksikan untuk bisnis, no problem. Ya, dan 40%-nya itu untuk kebutuhan hidup. Oh, jadi itu yang tadi dihabiskan tadi ya? Habiskan untuk kebutuhan hidup. Nah, Traktir sebenarnya gitu ya. iya, Kan aku untuk jual kebutuhan hidup rumah, lah. aku traktir temanku yang baik di Semarang gitu ya kan? Lagi suka jalan-jalan, nah itu ambil dari kebutuhan hidup, suka jalan-jalan gitu ya. Aku suka. Nah, terus udah gitu misalnya gini, kalau ternyata nggak cukup nih, aku masih nggak cukup kalau udah pakai rumus 10, 20, 30, 40 nggak cukup gitu. Nah, kita harus pilah-pilah mana yang pengeluaran yang tidak kita butuhkan. Maksudnya kita harus pilah-pilah pengeluaran yang nggak perlu mana gitu. Tapi setelah
pengeluaran dipilah-pilah yang tidak perlu tetap masih nggak cukup, berarti apanya yang harus kita kasih perhatian? Penghasilan kita harus kita tingkatkan. Oh, jadi say no to pengencangan ikat pinggang gitu ya. Penghasilan harus kita tingkatkan. Nah, itu nanti di next live kita akan kasih bagaimana meningkatkan penghasilan. Oke? Oke, siap. Oh, jadi kalau saya masih umur 25 berarti 10% ya untuk semua premi yang mungkin saya belikan untuk misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa. 20% untuk insurance. Untuk asuransi. 20%, oke. Kalau misalnya darurat kayak gitu. Betul. Kalau misalnya untuk kalau misalnya saya usianya udah 35 nih, udah married, udah punya anak 2 kecil-kecil. Nah, kira-kira asuransi apa yang saya butuhkan? Kalau udah punya anak ya dana pendidikan untuk anaknya. Apalagi kalau baru melahirkan ya, itu paling bagus anak baru melahirkan kita harus punya proteksi untuk pendidikan anak. Anak baru dilahirkan, bukan anak baru melahirkan. Oh iya, anak baru dilahirkan kayak gitu. Tadi aku lupa. Jadi untuk asuransi sendiri itu juga ada supaya kita gampang ya, juga ada rumusnya. Rule of thumb. Iya, betul. Ya, rule of thumb-nya kalau kita untuk mau asuransi beli jiwa, kalau single berapa jiwa, berapa ya, kali 10 kali pengeluaran? 10 kali penghasilan tahunan. Pengeluaran tahunan. Jadi kalau pengeluaranku 10 juta per bulan, 1 tahun itu 120 juta, berarti saya harus punya UP asuransi jiwa berapa? 10 kalinya ya. 1,2 M. Bener ya? Betul. Kalau boleh tahu, ngapain punya asuransi jiwa sebesar itu, Nah, gini, jadi nanti kalau kan rugi punya asuransi jiwa. Jadi kenapa kita punya asuransi jiwa? Kenapa? Manfaat asuransi jiwa itu sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak banget. Jadi kita kalau kerja, kita udah bisa menghasilkan aset. Nah, nanti kalau ada apa-apa sama kita, simpelnya aja deh nih. Kalau kita single, biaya pemakaman lumayan juga kan. Nah, terus udah gitu untuk kalau kita meninggalkan aset ini kan juga harus dialihkan ke pemilik baru. Iya. Nah, itu biayanya juga nggak murah loh. Tapi kalau dialihkan ke saya nggak apa-apa, saya bayar sendiri biayanya. Gitu. Dan kalau kita punya hutang cicilan hati-hati. Kalau kita meninggal, hutangnya jadi jatuh tempo. Iya, kalau misalnya aset yang dibeli itu ternyata belum lunas nih, ataupun misalnya tanah, pajaknya kan ngeri banget loh saya denger, bener nggak sih? Betul. Hutang jadi hutang jatuh tempo dan harus segera dibayar. Nah, kalau nggak punya duit. Terus kalau misalnya ternyata rumahnya itu diagunkan, rumahnya udah lunas nih, tapi diagunkan untuk utang modal kerja misalnya. Kebayang nggak sih, misalnya rumahnya harga 10 miliar, terus dia pinjam ke bank, biasanya kan sekitar 70% tuh dikasih gitu ya kan, ada bunga yang harus dibayar, iya kan? Tapi agunan berupa rumah ini yang dijaminkan ini, kalau orangnya yang minjem itu meninggal, maka agunannya gimana dong kalau nggak dibayar? Hilang yang ditinggalin rumah itu. Hilang, Kalau misalnya sebagai istri kita cuma punya rumah itu satu-satunya dengan anak-anak yang masih kecil tinggal di situ, tiba-tiba pemberi nafkah kita berpulang ke rumah alam baka, rumah itu harus bisa kita tebus kan? Iya. Kalau kita nggak tebus berarti rumah itu akan diminta untuk dikosongkan, betul nggak? Benar. Wih, ngeri, ngeri banget. Itu kan baru 3. Hah? Baru 3 manfaatnya kan? Iya. Sebenarnya kan banyak sekali dari terutama ya. Bener, ibu-ibu nih terutama harus waspada. Kalau suamimu pebisnis, mungkin kamu berpikir bahwa bisnis suamiku lancar kok. Bisnisnya mah lancar, tapi waspada. Rumahmu diagunkan, rumahmu dijaminkan dengan
modal kerja untuk suamimu berbisnis. Kalau ternyata suaminya berpulang, apakah dirimu mampu meneruskan bisnisnya sehingga bisa membayar utang jaminan rumahmu itu? Kalau nggak bisa, berarti siap-siap rumahmu hilang. Gitu ya, Re ya? Iya. Iya benar. Dan kalau kita punya life insurance, kita juga bisa untuk jalanin bisnisnya kan. Misalnya kita masih butuh duit untuk ngembangin bisnisnya. Nah itu bisa juga kan. Jadi banyak sekali. Itu Dan ingat ya. Nanti yang minggu depan. Nanti. Dan ingat, kalau kita punya suami kaya, belum tentu harta suami itu milik istri. Kenapa bisa seperti itu, Re? Kan itu suami kita, resmi gitu kan? Iya, karena enak ya kalau suami kaya, kayaknya enak gitu ya semuanya, meskipun nama kita, wah itu udah nama kita tuh gitu ya. Artis yang suaminya tajir banget itu loh, Re, sampai ke Amerika, sampai kemana naik jet pribadi, terus topinya aja harganya berapa? Luar biasa. Iya benar. Kenapa Jadi katakan itu, Re? Nah, meskipun udah nama kita itu hartanya, ya hati-hati. Kalau ada apa-apa sama suami juga tetap itu nggak 100% punya istri, karena istri tidak punya hak legitimaris penuh atas harta suami. Kayak gitu. Ada jadi semuanya harus diproteksi. Ya, nanti next live kita akan bahas. Saya pernah inget tuh ada dulu pernah saya ikut tentang hukum waris ya. Katanya nih ya, kalau suami sudah berpulang, terus istri di rumah lagi berduka, anak masih kecil, banyak hal yang dipikirin, tiba-tiba datang wanita lain dengan gandeng anak bermarga suamimu. Laki-laki lagi anaknya. Aduh, sakit hati, Bo. Kenapa? Karena pembagian buat anak laki-laki itu lebih besar sekalipun dia anak di luar nikah. Aduh. Iya, betul. Serem loh. Jadi gimana? Punya asuransi rugi nggak? Tergantung sekarang. Kalau dia bilang rugi, artinya dia tidak tahu bagaimana istimewanya asuransi bagi kehidupan kita ya sekarang dan nanti loh. Aku dulu pernah ngomong sama timku dulu ya, aku ngomong begini, Re. Ketika kamu jualan, ketika kamu prospek, siapa kamu berharap langsung closing? Emang kamu siapa? Kok prospekmu harus beli asuransi sama kamu? Ingat ya bahwa orang-orang yang percaya sama kita dan bersedia jadi nasabah kita itu bukan bicara tentang premi 1-2 juta atau bahkan 10 juta sebulan. Bukan bicara tentang angka premi, tapi bicara tentang kepercayaan yang mereka taruh di dalam profesi kita sebagai agen asuransi mereka. Dan itu bicara tentang UP yang mereka beli dan berbicara tentang masa depan dari anak istrinya, berbicara tentang kehidupan mereka di masa depan, bahkan keturunan-keturunan berikutnya. Kenapa? Karena mereka percayakan kepada kita, artinya kita sebagai agen asuransinya ataupun konsultan keuangannya, apapun itulah istilahnya, kita memperoleh satu mandat yang luar biasa istimewa, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kita diberi mandat istimewa untuk bisa menjaga keluarga ini dengan segala masalah dan resiko yang bakal mereka hadapi ke depannya. Jadi kalau misalnya Anda bilang beli asuransi rugi yang untung adalah agennya yang dapat komisi, coba pikir-pikir deh, kami itu pegang tanggung jawab luar biasa besarnya ketika kami mendedikasikan diri ke dalam profesi ini sebuah profesi yang luar biasa. Kalau teman-teman saya dulu ngomongnya ini adalah profesi dunia akhirat, karena sampai kematian pun kita bertanggung jawab untuk membantu mereka mengurus klaim untuk asuransi jiwanya. Seperti itu, Ray. Iya benar, jadi supaya nggak rugi untuk beli asuransi, jadi kita harus tahu agennya ya. Kita harus beli ke agen yang profesional, bersertifikasi, menjelaskan secara profesional. Dan kita harus tahu manfaatnya. Manfaat harus sesuai dengan kebutuhan. Dan kita harus juga pelajarin isi polisnya juga. Jangan asal beli, jangan beli kucing dalam karung tadi tuh loh, Re, jangan beli kucing dalam karung tadi tuh loh, kasihan kucingnya di karung. Ya. Nah, terus udah gitu semua isi-isinya juga kita harus paham. Selain kita punya agen yang bisa ngurusin ya, tapi kita sendiri juga harus paham gitu. Oh ya, satu lagi. Terus saya juga sering baca, punya asuransi itu rugi. Rugi kalau terima duit, tunggu sakit atau meninggal. Nah,
Kalau sekarang, zaman sekarang, jadi kita memang harus tetap tahu ya, yang kita beli ini jenis polis seperti apa, manfaatnya apa. Karena Betul. sekarang itu banyak yang produk-produk tradisional yang kita sehat, kita juga bisa dapat duit gitu. Oh iya. Bahkan itu bisa balik 160% ataupun 180% loh. Nah, jadi macam-macam. Jadi kita juga harus tahu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Manfaatnya apa? Nah, terus udah gitu yang kita butuhkan saat ini apa? Misalnya kita perlu untuk proteksi aset kita, seperti yang tadi kita jelasin itu kan. Dari tutup usia, dari sakit kritis. Nah, kita ambil polis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin untuk dana pendidikan, ya kita harus beli yang sesuai untuk dana pendidikan anak kita ataupun untuk dana pensiun, seperti itu. Nah, ada satu hal yang mungkin teman-teman juga perlu ingat ya, bahwa dalam kehidupan ini semua risiko itu mungkin Anda berpikir bahwa itu kan nggak pasti. Kan nggak mungkin juga aku jatuh sakit, keluarga aku loh semuanya sehat. Nggak mungkin juga aku ngalamin yang penyakit-penyakit serem seperti yang kamu bilang. Silsilah keluargaku semuanya panjang umur dan sehat-sehat. Oke, satu hal yang perlu saya ingatkan Anda, bahwa yang namanya COVID itu emang pernah ada orang yang prediksi bisa terjadi. Ada keluarganya yang punya riwayat pernah kena COVID sebelum COVID terjadi di 2 tahun ini. Nggak ada kan? Tapi tidak ada satupun yang berani konyol di antara kita bahwa saya nggak mungkin kena COVID. Kan tidak seperti itu. Oke, kalau sekarang bilang COVID kan udah berlalu, jadi udah nggak penting lah, nggak perlu lah mikirin itu. Nah, satu hal ini yang mungkin Anda tidak bisa bantah, yaitu apa? Biaya hidup ketika Anda bertambah usia. Anda mungkin hari-hari ini bisnis lancar, gaji semuanya tambah naik terus kemudian semuanya income-nya masih aman. Boleh Anda ngomong seperti itu. Tapi satu hal yang perlu Anda tahu bahwa dengan pertambahan usia, maka tubuh kita akan menurun staminanya. Dan ketika tubuh kita menurun staminanya, maka biaya berobat menjadi meningkat karena tubuh lemah. Dan yang kedua, karena Anda hidup terus, ingat, orang tua bukan dana darurat kita, apalagi kalau kita udah berumur, orang tua kita udah nggak ada gitu ya. Anak-anak bukan dana pensiun kita ya. Dan kita harus tergantung pada diri kita sendiri ketika kita berusia lanjut. Ketika kita berusia emas, kalau Anda tidak pegang dana pensiun yang memadai, itu untuk biaya hidup Anda. Mungkin sekitar, kalau pensiun 55, masih hidup, harapan hidup 75 sampai 80, apalagi keluarga Anda usianya panjang-panjang gitu ya. Dari usia pensiun ke usia harapan hidup, pertanyaan saya cuma satu nih. Berapa dana yang Anda sediakan supaya bisa bertahan hidup dengan gaya hidup yang sama seperti sekarang? 25 tahun, 30 tahun bukan waktu yang singkat loh. Kan keluarga Anda umurnya panjang. Dan harganya juga udah beda, lebih mahal kan? Dengan inflasi yang ada nanti ya. Sekarang ya, ini udah mau inflasi. Iya. Kalau kemarin aku dapat dari sebuah ini juga ya, video juga di YouTube itu ngomong begini. Ada yang namanya Rule 4%. Ya, di Amerika tuh sekitar tahun 91, 92 itu ada yang namanya hukum 4% yang menyamaratakan bahwa kemungkinan inflasi itu setahun adalah 4% gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau hitung dana pensiun, maka Anda bisa hitung pengeluaran Anda saat ini 1 bulan berapa dikalikan 1 tahun, kemudian dengan inflasi 4%, maka Anda butuh dana berapa di usia berapa tahun lagi Anda mau pensiun. Kalau hal-hal yang seperti itu nanti kita bahas lebih rinci ya, Rea, kapan-kapan ya. Kita ajak pakarnya hitung-hitungan. Setuju? Setuju. Kita kan punya suhu tuh yang jago banget kalau soal hitung-hitungan. Iya, nggak apa-apa, kita ajak aja kan. Nanti kan ini live bisa berempat. Oh, bisa berempat ya. Minggu-minggu depan deh kita ajak beliau ya. Kita punya satu suhu Bapak Ibu supaya, ya. Supaya lebih mulai asuransi dan sadar keuangan, sadar perencanaan keuangan ya kan. Dan dia bisa hitungkan loh. Kamu tinggal sebut aja, aku begini, maunya begini, terus berapa aku harus siapkan. Dia bisa dengan sekejap mata langsung keluarin dan Anda akan terpukau. Wow, segitu ya. Dan yang jelas orang tersebut sangat-sangat humble dan dia bersedia biasanya untuk sharing sama kita ya, Rea. Jadi catat tanggalnya bahwa kita setiap hari Rabu jam 7
malam ya, waktu Indonesia Barat gitu ya. Kita akan selalu live ya, saya berdua Ray, tapi ditambah dengan teman-teman nantinya ya. Kita akan live di IG live kita berdua ini, dan tentu saja Anda boleh komen ya, mau minta materi tentang apa, mau minta topik apa, silakan komen. Tapi tentu saja tentang pengelolaan keuangan atau insurans ya, karena saya 17 tahun di asuransi. Ray juga udah berapa tahun nih, Ray? 11 tahun. 11 tahun ya. Kalau anak-anak sekolah tuh udah hampir lulus SD loh ya, udah bisa jago banget, udah mulai suka-suka sama lulus SD kan 6 tahun. Ya. Jadi maksud saya adalah bahwa kita akan live setiap minggunya, dan kita harapkan teman-teman bisa bergabung, dan tentu saja apapun masalah pertanyaan yang Anda mau ajukan, boleh deh ya inbox kita, saya maupun Reni ya. Kita berdua akan siap untuk bahas itu di acara-acara live kita mendatang, karena ini waktunya sudah 19.44. Iya. Ya, semoga live kita ini juga bisa bermanfaat, jadi lebih paham tentang manfaat asuransi, pentingnya asuransi, kenapa kita harus proteksi aset kita, penghasilan kita, dan terutama untuk istri-istri harus dukung suami untuk punya asuransi. Nah, karena suami sebagai pemberi nafkah, kalau pemberi nafkah tiba-tiba nggak ada, takutnya istri masalah keuangan nanti repot. Iya, malah repot, harus bayar ini itu, belum anak nanti kan, belum kebutuhan hidup, itu akan berat gitu. Nah, satu kalimat bijak nih, Re. Satu kalimat bijak yang saya dapat dari Facebook apa Instagram, saya lupa ya. Dia tulisannya begini nih, aku sering pakai. Tahu nggak apa tulisannya? Tulisannya begini: istri yang cerdas menaruh aset suaminya di polis asuransi jiwa. Kenapa? Ahli warisnya kalau bukan dirinya sendiri adalah anak-anaknya. Wanita lain gigit jari. Pemegang polis harus istri, tertanggung suami. Oh iya. Menerima manfaat istri. Paham banget deh. Paham lah. Karena kan asuransi itu Bapak Ibu harus tahu ya, karena polis asuransi itu ahli warisnya selalu yang tercantum di buku polis. Pemegang polis berhak merubahnya sewaktu-waktu. Jadi kalau Anda beli buat suami, pemegang polisnya harus Anda sebagai istri. Pemegang polisnya istri. Nanti tahu-tahu di rumah sudah datang aja polisnya gitu kan. Tapi yang bayar auto debit kartu kredit suami. Iya, suami. Uangku gitu ya. Uangku. Nah, seperti itu. Jadi asuransi ini sebagai proteksi juga ya untuk para istri. Apapun itu suami meskipun sudah kaya juga harus tetap diproteksi, karena belum tentu harta suami adalah harta kita, meskipun itu namanya nama kita gitu kan. Tapi ahli waris polis asuransi namanya kita, pasti milik kita, tidak akan diminta pasti oleh milik kita, tidak ada yang ganggu, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa tidak bisa sengketa ya. Iya, makanya tadi aku bilang kan, wanita lain gigit jari. Mau lu jadi penggoda tingkat dewa pun nggak akan bisa rubah isi polis. Ahli warisnya suami adalah istrinya yang jadi pemegang polis, dan nggak ada yang bisa ubah itu kecuali istrinya berpulang duluan ya, Rea. Iya. Nah, juga manfaat life insurance atau asuransi ya, itu bebas sengketa, bebas pajak, dan sangat liquid. Kalau kita punya aset misalnya ya, kalau terjadi sesuatu kita mau jual juga, syukur-syukur kalau gampang, tapi kebanyakan lama sekali prosesnya, dan kebutuhan hidup itu kan tetap berjalan. Tapi ada juga gini, Ray, ada temen dulu ya, sempat itu ya, nasabahnya itu punya uang banyak sekali di deposito di bank. Terus kemudian anaknya itu masih umur kalau nggak salah 8 tahun apa 7 tahun gitu. Jadi masih sangat muda ketika si papanya meninggal, mamanya meninggal. Anak ini kan masih di bawah umur tuh. Tahu apa yang terjadi? Itu rekening semuanya dorman, semuanya beku, nggak bisa diuangkan, dan anak tersebut harus menanti 11 tahun lagi, 10-11 tahun lagi baru bisa mencairkan dana yang ada di deposito papa mamanya. Padahal angkanya adalah dan tahu nggak, Re, angkanya tuh 500 juta 10-11 tahun yang lalu. Ketika dicairkan pun angkanya tetap
500 juta, nggak ada pertumbuhan sama sekali. Kan konyol ya kalau seperti itu. Bank itu nggak peduli, bank itu membekukan ya beku gitu, dorman istilahnya. Jadi dananya ya Iya, tetap betul. segitu aja. Coba kalau itu ditaruh Ngomong-ngomong di anak nih ya, insurans. ngomong-ngomong ngomong-ngomong anak nih, kemarin saya ada pengalaman nih. Jadi saya punya itu klien, ya punya klien kebetulan waktu COVID kemarin dia meninggal. Jadi mereka meninggalkan satu anak. Jadi anak ini udah nggak ada orang tuanya lagi. Untungnya dia punya asuransi jiwa untuk si anak ini. Nah, kalau kita nggak punya asuransi jiwa, tahu-tahu seperti kemarin COVID selain biayanya mahal, dan itu banyak yang dipanggil berpulang kan. Kalau punya satu anak lalu dua orang tuanya tiba-tiba berpulang dan si anak ini sendirian, kalau tidak ada life insurance, gimana pendidikan anak ini? Apa dia harus nunggu dulu sampai asetnya terjual kayak gitu kan? Nah, untungnya ada life insurance, jadi terbantu dengan life insurance ini akhirnya si anak bisa hidup dari uang pertanggungan yang cair dari asuransi, dari perusahaan asuransi. Nah, itulah. Kita kan nggak pernah tahu ya umur kita itu sampai kapan, berapa lama, risiko kehidupan apa yang terjadi dengan kita. Dan misalnya nih kalau kita tidur, tahu-tahu kemarin waktu kita tidur kita nggak ada gitu. Nah, apa yang sudah kita persiapkan untuk keluarga kita? Nah, itu yang harus Iya, diperhatikan. benar banget. Satu hal yang pasti aku teringat nih, Rey, kalau seorang anak, papa mamanya langsung tiada bersamaan, dan dia tidak punya apa-apa, keluarga dari si papa mama ini, pertanyaannya, apakah kehidupannya lumayan? Pasti ada yang lumayan, pasti ada yang kekurangan. Nah, pertanyaannya di antara keluarga dari papa dan mama yang almarhum ini, siapa yang mau besarkan anak ini? Beda cerita kalau anak tersebut memiliki hak waris atas polis asuransi orang tuanya. Nggak usah banyak deh, 1 miliar aja. Kira-kira tetangga sebelah pun mau nggak ngaku sebagai keluarga, sini deh anaknya saya yang besarin gitu. Bener nggak sih, Rey? Iya benar. Nah, itulah pentingnya kita punya asuransi. Jadi punya asuransi itu bukan perkara rugi atau untung, tapi kita lebih memproteksi apa yang kita hasilkan dari hasil kerja kita, supaya tidak terbuang sia-sia kalau terjadi risiko kehidupan. Gitu. Intinya beli asuransi itu bicara tentang proteksi. Ingat, proteksi. Bukan dagang untung dan rugi. Bukan dagang untung dan rugi, tapi proteksi supaya Anda memiliki peace of mind, seperti pintu rumah Anda yang Anda kunci ketika malam hari, supaya Anda bisa tidur dengan nyenyak dan tidak khawatir ada maling yang masuk. Karena kerugian akan terjadi ketika ada maling yang masuk, sama seperti kehidupan kita. Kalau kita tidak punya asuransi, maka kita tidak akan memiliki peace of mind. Kenapa? Karena bisa saja maling datang melalui kondisi kritis, sakit, maupun jiwa yang tiba-tiba sudah tidak ada di badan kita. Dan itu semuanya datangnya tiba-tiba, tidak pakai WA, tidak pakai miss call, tidak pakai email, semuanya datang tiba-tiba. Nah, pilihannya di Anda nih. Mau disiplin, sakit-sakit disiplin bayar premi asuransi, atau sakit-sakit mengalami pahitnya jatuh miskin karena tidak punya asuransi. Iya, betul. Dan untuk aku ini punya 4 polis loh. Sampai dihitung gitu ya. Sampai dihitung udah 4 polis dulu. Kemarin ya 4 polis. Itu aku sisihin untuk bayar itu, ya mungkin berat ya kalau dihitung-hitung berat. Tapi itu kan untuk kedepannya. Kalau ada apa-apa, nah udah tersettle semua, jadi peace of mind gitu. Penting ya, memang kalau penting banget punya seperti itu, karena seperti saya waktu kemarin jatuh sakit tiba-tiba, mana pernah nyangka kita bisa jatuh sakit. Kita nggak pernah berharap, tapi kalau itu datang tiba-tiba, konyol
ya kalau kita sampai mengalami kerugian, istilahnya ya maling atau pencuri berupa si sakit itu datang tiba-tiba mengambil semua yang kita miliki. Nah, itu konyol namanya, karena kita tidak siap sedia memasang kunci pada pintu rumah kita, seperti itu. Jadi berapapun saat ini penghasilan Anda, seharusnya lah 10-20% itu menjadi premi asuransi untuk bisa memproteksi hal-hal yang tidak pernah kita harapkan tapi bisa saja terjadi. Oke, Rey, sudah hampir 1 jam dan pasti putus. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di next live kita, IG Live ya, hari Rebo, minggu depan jam 7, di jam yang sama ya. Oke, siap. Jam kita 7. akan undang pembicara-pembicara yang hebat juga ya, untuk mendampingi kita ya, Rey ya. Biar lebih seru acaranya, biar semua terbuka, semua tentang asuransi. Jadi banyak yang sadar asuransi. Siap. Gitu. Jadi semua terproteksi. Rekan kita yang biasa bareng kita live itu perlu juga tuh kita panggil lagi. Ya, jadi nanti antara Amerika dan Indonesia. Wow. Iya, seru banget, seneng banget bisa ngobrol sama Rey lagi. Thank you, Rey. Iya, seru banget. Terima kasih semua yang sudah nonton IG Live kita. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah kata-kata ya mohon dimaafkan. Tapi inilah kami apa adanya, kita kepengen semuanya bisa memiliki peace of mind dan juga bisa memiliki kesadaran bahwa asuransi itu bukan soal untung rugi, tapi asuransi itu memproteksi Anda dan keluarga Anda supaya memiliki kehidupan yang selalu baik adanya. Thank you everybody. Ilen dari Surabaya. Thank you. Terima kasih. Sarangyo. Bye-bye. God bless. Di mana nih untuk berhentinya, di mana? Kita silang. Oke, kedengaran tentu saja. Rasanya sudah berabad-abad aku tidak bersua denganmu. Sebentar, ini kok kayaknya punyaku. Udah. Kenapa? Ada apa? Enggak, udah oke. Akhirnya ya kita online lagi. Hai semua yang sudah hadir. Halo. Selamat malam Reini. Malam Bilin. Ini antara Surabaya dan Semarang ya. Sekarang saya di Surabaya, tidak lagi di Balikpapan. Iya, biasa kan di akun sebelah ya. Live-nya kita waktu masih di Balikpapan. Iya, sekarang pindah di Reini Rey. Pertama kali ini. Iya. Oke. Udah banyak yang join belum nih? Oh, oke. Sambil nunggu yang lain. Malam ini kita mau bahas topik apa nih? Malam ini ya, jadi rencananya kan kita mau bahas tentang beberapa klien maupun beberapa prospek yang selalu ngomong kayaknya kalau aku beli asuransi itu rugi deh. Apalagi zaman pandemi sekarang ya? Iya, apalagi setelah zaman pandemi sekarang ini kayaknya uangku sayang kalau dibelikan asuransi, katanya begitu. Nah, itu yang mau kita bahas malam hari ini ya. Oke? Karena banyak pengalaman juga ya di lapangan tuh, kadang-kadang mereka bilang, rugi punya asuransi. Nah, malam ini kita mau sharing ruginya di mana sih, gimana sih caranya nggak rugi, dan manfaatnya asuransi itu apa aja gitu. Ini kita akan